untuk yang video kedua ini kita akan belajar tentang lending dan borrowing. Jadi untuk yang di tab earn ini itu sama dengan lending. Jadi kalian meminjamkan apa aja, bisa stablecoin, ETH, BTC dan lain-lain. Kalian bisa meminjamkan aset-aset tersebut, lalu kalian bisa dapat APY. Ini seperti bunga ya. Kalian bisa cek di sebelah tab di sebelah kanan ini ada bunganya. Misal kalian meminjamkan DAI stablecoin, kalian dapat bunga 4%-an per tahun. Itu. Dan juga ini bisa diurutkan juga ya dari yang tertinggi. Misalnya lending usual dapat segini, lalu USDC dapat segini. Tuh. Itu untuk lending ya. Kalau lending antara dua itu kalian dapat APY atau dapat juga poin, tergantung project yang kalian ikuti. Lalu selanjutnya di borrowing. Nah, untuk di borrow ini kalian ada dua yang perlu kalian perhatikan, yaitu kolateral dan loan yang ingin aset yang ingin kalian pinjam. Misalnya apa ya? Misalnya kita pakai JUSDO. Ini OpenEthen. Ini ekosistemnya OpenEthen. Ini ada PT JUSDO, PT Pendle. Lalu ada JUSDO USDC, ini LP. Lalu ada JUSDO, ini token biasa. Jadi misalnya kalian punya nih JUSDO, terus kalian ingin pinjam USDC. Nah, kalian tinggal beli aja yang ini. Kalian pilih yang ini, terus masukin kolateralnya. Kolateralnya itu kayak jaminan gitu. Misalnya kalian pinjam di bank itu kan butuh jaminan ya, surat tanah atau BPKB STNK. Ini kalian ini masukkan kolateralnya sebesar ini, misalnya sekitar 4 ribuan JUSDO. Terus kalian mau pinjam berapa nih? Misal pinjam setengahnya. Pinjam setengahnya ini termasuk aman ya. Nih, pinjam 2000 USDC. Terus cek ini di LTV-nya ini kayaknya karena nggak ada liquidity-nya. Ini juga ini liquidity-nya 0. Jadi kita nggak bisa pinjam karena nggak ada USDC buat dipinjam. Tapi misal aku nggak ada aset lain sih, jadinya kayak semisal ini ya 4000, itu paling aman itu kalian pinjam 2000. Kalian perhatikan aja nanti di LTV ini, pokoknya kalau LTV nya 91 ini tuh jangan sampai ya, LTV nya itu dijaga ya, jadi sekitar 80%an gitu aja. Jadi jangan sampai mepet-mepet kayak 90 atau 89. Usahain itu di sekitar 80, 85 itu masih aman. Soalnya kita kan yang dipinjam itu ini ya, stable coin ya. Jadi termasuk lebih aman sih kalau LTV-nya itu 85 8591 itu masih aman. Beda ceritanya kalau kolateralnya itu yang kalian kolateralin itu ETH, terus kalian pinjam USDC. Nah, itu bakal terjadi masalah kalau ETH-nya itu turun. Kalau ETH-nya turun, LTV-nya bakal naik, terus aset kalian bakal terlikuidasi. Itu. Tapi kalau harga ETH-nya naik, justru kalian aman, soalnya LTV-nya bakal turun. Nah, beda ceritanya kalau kita pinjamnya itu stablecoin. Bisa juga kayak USDF. Nah, kayak gini. Ini kan stablecoin, kalian pinjamin SUSDF terus borrow USDC, ini masih aman. Resikonya nanti paling ketika SUSDF-nya ini di pack. Ya, misalnya di pack 5% gitu, bakal terlikuidasi ini position borrowing kalian. Kita anggap aja JUSDO atau LPJUSDO USDC yang nilainya itu $1000. Terus kalian kolateralin, terus kalian pinjem 500 USDC.
Nah ini udah kalian bebas ya hasil pinjaman, mau kalian buat di real life, kalian mau WD, atau kalian mau gunakan di DeFi lain, atau kalian mau looping. Jadi kalian bisa looping ini 500 USDC, terus kalian belikan 500 USDC, dibelikan JUSDO, terus dimasukin lagi ke ini, kemasukin lagi ke position kalian. Jadinya ini kan total bronya, total kolateralnya jadi 1.500 ya. Nah, $1.500. Ini kenapa? Ini kalau kayak gini tuh dinamakan looping. Ini strategi looping. Jadi poin kalian yang awalnya tadi punya poin 1000 kali 2, jadi sekitar 2000 poin per hari, terus kalian loopingkan lagi 500 USDC, kalian masukkan lagi buat beli JUSDO, total akhir kolateralnya dari segini, terus dikali 2, jadi poin kalian itu bisa dapat 3000 poin. Nah itu namanya strategi looping. Terus bisa nggak bang pinjam lagi? Bisa. Kalian ini kan dari 500 ya, kalian bisa pinjam setengahnya lagi, misalnya pinjam 250, looping lagi, masukin lagi ke sini, kolateral jadi 1750 dolar. Nah poinnya juga bakal nambah, tapi utang kalian juga nambah. Tadi udah utang 500 dolar, terus utang lagi tuh 250, jadi total utang kalian 750. Nah tergantung nanti bayar bunganya berapa. Biasanya kalau kayak gini mungkin di sekitar 5-10% per tahun ya BY nya buat bayar utang. Kalau kalian percaya kayak poin itu bakal lebih berharga, kalian bisa pakai strategi looping gini. Jadi kalian lebih baik membayar utang 750 dolar ini 5%-10% per tahun demi buat dapetin poin lebih banyak. Itu kalau untuk strategi looping ya. Ini termasuk, kalau looping ini termasuk strategi yang termasuk lebih aman ya dibandingkan dengan YT, Pendle YT. Nah ini untuk sekilas pembahasan tentang borrowing dan juga lending, dan juga tambahan strategi looping. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan Pendle YT, PT, dan LP. Oke, thank you.